Oke, Karena telepon kan. oke. Bapak tadi yang SMS saya yang mengatakan bahwa istri Bapak sedang selingkuh. Ya. Oke, sekali lagi saya minta maaf. Pertama, jangan pernah menyebut nama siapapun karena saya tidak ingin setelah video ini viral akan di take down. Minta take down, saya tidak akan melakukan itu. Jadi berhati-hati, saya tidak ingin menyebut nama siapapun. Tapi kalau Bapak saat ini ingin mencari istri Bapak dan mengatakan sesuatu, itu hak Bapak secara pribadi. Oke, Bapak boleh katakan apa yang Bapak inginkan. Oh, begini Bu, maksud saya itu maksud saya begini, di situ itu hal semacam itu dilegalkan. Sebentar, maksudnya dilegalkan seperti apa, Bapak? Artinya itu apakah dia si cowoknya masih punya pasangan, ceweknya punya pasangan kayak gitu, selingkuh itu itu legal, artinya diperbolehkan, itu maksud saya. Kalau berbicara perselingkuhan, Bapak, tidak ada satu negara pun yang melegalkan ya. Tapi di Indonesia saja kan sama seperti itu, Bapak. Sudah punya istri, punya suami pun bisa berselingkuh. Kan bukan karena negaranya. Betul tidak? Dari orangnya. Ya. Dari orangnya. Dari Betul, orangnya, ya? Betul, dari orangnya. Jadi kalau Bapak bertanya di Hong Kong apakah seperti itu, saya tidak setuju. Karena yang saya lihat di Indonesia udah punya istri, anak pun seperti itu. Padahal sama-sama punya pasangan. Dan Jadi apakah seumpama tuh saya mampu atau mempunyai uang, apakah ibaratnya itu saya bikin kasus bukan perdata ya, pidana, bisa enggak kayak gitu? Di mana kasusnya, Bapak? Mau ngasuskannya di mana? Ya di sini juga di situ gitu maksudnya. Kalau di Indonesia pastinya Bapak bisa. Kalau di Indonesia Bapak pastinya bisa. Kalau di Hong Kong kan nggak bisa. Kan dia belum tentu mengaku kalau punya istri atau punya suami seperti apa. Kan nggak tahu juga. Yang saya tahu sih sebelumnya kan hubungan saya kan komunikasinya kan biasa ya, bagus ya, cerita kalau cowoknya itu punya istri di Inggris gitu, cerita dia terus ya awalnya part time, jadi lama-lama ya begitu, jadi ngobrolin soal rumah tangga, mungkin permasalahannya di rumah tangga sama saya mungkin kayak gini ya, mungkin kekurangan uang atau apa, saya nggak tahu ya. Ya mungkin lama-lama timbul rasa nyamannya, jadi ya terjadilah itu. Oh, berarti istri Bapak main sama bule, benar tidak? Main sama orang Hong Kong. Oh, main sama orang Hong Kong? Iya. Dan apa yang Bapak katakan sama dia? Katakan ke istri? Iya. Sebelum balik sudah saya sarankan untuk tidak kembali lagi. Atau mungkin karena uang, Bapak? Kalau soal uang udah saya nyatakan begini, kalau kamu emang nggak cinta atau tujuan kamu cuma cari uang untuk morotin lah istilahnya, udah ambil aja berapa triliun atau sekalian, mau rusak-rusak sekalian kan gitu. Tapi katanya enggak. Oke, terus kalau enggak tujuannya? Kalau enggak ya tujuannya ya katanya sih balas dendam. Balas dendam ke? Dia itu katanya berumah tangga sama saya itu karena saya banyak utang, dia melakukan kayak gitu loh. Saya rasa ini bukan alasan yang tepat ya, Bapak ya. Ya emang dari saya juga begitu, tapi ya udah gitu aja emang. Karena saya juga masih kasihan sebenarnya, kalau di sini saya kasusin bisa, cuman saya masih mikir, masih kasihan aja, saya mah kasihan sama anak juga kan, sampai sekarang juga anak dia nggak mau bawa
Anak sama saya. Oke. Jadi istrinya Bapak udah berapa lama di Hong Kong sebenarnya? Kalau dia di Hong Kong udah lama, Bu. Udah mungkin 20 tahun kali ya, Bu. Sebelum nikah sama saya aja udah di Hong Kong. Oke. Sudah punya anak umur? Sekarang umur 8 tahun. Sekarang umur 8 tahun. Iya. Apakah masih peduli sama anak? Pedulinya itu ya, apa ya? Saya sama anak keluar dari rumah dari tanggal 1 November. Dia ngubungin anak cuma 1 kali. Itu saja cuma sebentar aja. Sedangkan ya nomor WA-nya juga ada. Selalu aktif juga. Ini istilahnya tanya kabar gimana Le di rumah Mbah atau gimana itu. Untuk saat ini belum. Oke. Enggak setiap hari maksudnya. Oke. Tanya kabar atau sekolahnya gimana. Kan posisinya sekolahnya kan saya pindah sekarang. Oke. Anda juga emosi? Sewaktu pertama ya emosi lah. Dan emosi juga istilahnya ya lepas kontrol istilahnya ya. Ibarat ngata-ngatain londe atau apa ya, saya akui emang iya. Emang posisi saat itu ya emang emosi ya, benar. Ya sekarang ya alhamdulillah ya udah. Sekarang kan gini Bu, sekarang kan lagi proses perceraian cuman dari sono. Proses perceraian cuman dia ngirimin surat kuasa ke pengacara kan tanggal 26 Oktober. Nggih. Sampai sekarang itu di saya belum ada surat panggilan dari pengadilan. Oh, jadi yang menceraikan istri Bapak. Istri Bapak memilih untuk bercerai. Iya, karena kan saya awalnya yang mau gugat, tapi dia kan nggak mau namanya jelek. Oke. Ya udah, kalau kamu nggak mau saya gugat, ya udah kamu yang gugat. Dia kan bertanya, terus kamu kalau mau gugat saya alasan apa? Ya alasannya ya satu, cuma perselingkuhan, karena saya nggak ada masalah lain selain itu, gitu kan ya. Kalau berarti saya kamu mau berarti kamu mau menjelekkan nama saya? Ya enggak kan, saya alasannya hanya cuma satu itu, nggak ada yang lain gitu saya. Oke, karena sekali lagi masalah rumah tangga sangat rumit. Saya cuma mendengarkan dari pihak Bapak, saya tidak mendengarkan dari pihak Mbaknya ya. Seperti apa? Seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak mengakui kalau Bapak memang banyak hutangnya. Jadi mungkin sebenarnya semua masalah itu bisa dikondisikan dengan perasaan dingin. Tapi siapa sih yang mampu sabar dan kuat saat istrinya berselingkuh? Itu saya paham banget. Jadi ya saya cuma bisa bantu doa dan berkata sama Bapak lebih bersabar lagi, Tuhan akan gantikan yang lebih baik lagi. Dan tolong jaga anak itu, karena jangan sampai terjadi pertengkaran satu sama lain dan anak yang akan terbuang. Itu aja pesan saya. Iya, untuk saat ini sih saya juga masih istilahnya dia pengen komunikasi, cuman komunikasinya kan nggak baik, jadi lebih baik saya diam, Betul. menjauh. Betul. Dan saya juga masih komunikasi sama orang Hong Kong yang notabene bosnya yang awal, istilahnya yang sewaktu dia datang ke situ, yang mendidik dia puluhan tahun, yang bisa, yang istilahnya udah yang bikin dia pintar di Hong Kong lah, kenal sama orang-orang, istilahnya orang-orang gede lah, mungkin lah, orang yang banyak uang gitu maksudnya. Komunikasi sama orang Hong Kong yang pernah ke rumah juga masih jalan, dan dia juga menyesalkan juga sih. Ya, karena dalam rumah tangga kan badai kita tidak tahu kapan datangnya, Bapak. Jadi tidak ada yang salah di antara kalian, mungkin karena sama-sama emosi dan egois, jadi mengambil keputusan secepat itu. Tapi saya rasa kalau sampean dan dia tetap punya tujuan satu, mungkin kalau memang dia tujuannya hanya untuk ambil uang si cowok,
mungkin suatu saat dia akan pulang Indonesia dan mencari sampean lagi. Itu saya percaya. Tapi saya tidak tahu Anda sebagai laki-laki apakah akan tetap menerima dia sebagai seorang istri setelah bersama yang lain. Itu tergantung jenengan. Tapi kan tidak ada orang yang sempurna, Bapak. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi memaafkan untuk yang lebih baik lagi, kenapa tidak? Kalaupun rumah tangga tidak bisa diperbaiki, mungkin Tuhan ada rencana lain atas hidupnya sampean, di mana mungkin Tuhan sedang sediakan seseorang yang lebih baik dari dia. Itu suatu prinsip bagi saya. Ya, saya juga sekarang sudah punya prinsip kayak gitu. Kalau awalnya emang emosi. Isinya emosi, nggak bisa berpikir jernih. Iya, jelas. Dan untuk saat ini ya emang ya untuk saat ini ya udah mengakui kayak gitu. Iya. Karena pada awalnya saya itu udah mengasih saran sampai berapa sarannya. Satu, pertama itu saran saya yaitu tadi nggak usah balik karena penyakit kamu ya bisa sembuh kalau kamu di rumah. Betul. Itu satu. Dia punya alasan begini. Saya masih punya hutang sama bos saya kan kayak gitu dia. Oh ya udah, kamu kan punya aset rumah 3, jual 1. Nah, saya gituin kan di sini. Waktu pulang Agustus kemarin itu Agustus kemarin tuh. Kamu punya rumah 3, jual 1 buat lunasin hutang. Betul. Dia nggak mau. Yang kedua, saya saranin gini. HP kamu saya pegang dari sini. Saya pegang gimana maksudnya? Saya sadap dari sini. Mau nggak? Itu melanggar hukum, tapi untuk kebaikan rumah tangga ya nggak apa-apa. Kalau emang kamu di sana niatnya baik, nggak masalah. Kalau kamu emang niatnya baik, dia tuh juga tidak mau. Yang ketiga, saya WA kamu, pengen tahu kamu di rumah. Saya tanya gini aja istilahnya lah, kamu di mana di rumah? Saya pastiin kamu di rumah. Saya telepon semenit, 2 menit atau 3 menit, nggak masalah. Kamu keluar rumah, kabarin saya telepon kamu dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi, nggak masalah, nggak dikasih video. Yang penting saya tahu kamu di mana. Dia juga nggak mau. Ya udah, sekarang gini aja, silahkan kamu balik, cuman catatan kamu jangan diulangi lagi. Baru karantina Bu, Ya udah, akhirnya ya udah. Jadi ini sih proses aja. So, setelah karantina malah merajalela. Ya sudah lah Bapak, lepaskan saja kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki. Saya percaya kok banyak dari kita tertekan, jadinya depresi, tapi jangan sampai itu terjadi sama Bapak. Dan ya udah bersyukur aja, mungkin Tuhan lagi sediakan yang lebih baik lagi buat sampean, itu aja. Pasti itu, saya percaya. Yang penting sampean nggak emosi, nggak melakukan sesuatu tindakan di mana yang saya percaya akan mengakibatkan diri sampean sendiri fatal. Ya sudah, biarkan, lepaskan. Kalau alhamdulillah, kalau selama ini mah biasa emosi apapun saya nggak pernah istilahnya kasar. Orang kemarin aja istilahnya berantem aja, dia istilahnya mengaku salah. Nggak mengaku salah nih, dia nggak mengaku salah. Nggak ada satu kata terucap permintaan maaf. Itu nggak ada. Dia pengennya suruh mukul ya, saya kan nggak mau. Dia mungkin punya rencana kalau saya nempeleng atau apa, mungkin mau dikasusin kan buat itu. Oke, paham. Saya nggak mau ngasarin cewek, main tangan sama cewek, nggak mau. Karena pada hakikatnya cewek itu mau sekuat apapun kalah sama cowok kalau udah berantem, main tangan gitu. Saya nggak mau, saya punya prinsip nggak mau nyakitin cewek pakai tangan. Betul. Saya gituin. Dan saat ini kan istilahnya saya sama anak kan diusir. Oh, jenengan diusir dari keluarganya? Dari rumah sini. Oh, itu rumahnya dia? Ya secara apa ya, secara uang yang masuk lebih banyak dari dia, gitu aja lah. Ya istilahnya yang beli dia, gitu aja lah. Tapi kan dalam kalau hukum di Indonesia kan dalam rumah tangga kan, kalau udah berjalan rumah tangganya ya udah, harta itu kan gono gini itu kan istilahnya kan ya udah
Kalau normal itu kan ya itu udah milik berdua, tapi kan prinsipnya beda. Nggih. Bapak orang mana kalau boleh tahu? Udah. Orang mana? Saya orang Jogja. Orang Jogja. Oke. Ya, saya berdoa aja agar Bapak dikuatkan. Dan anaknya cowok cewek Bapak? Cowok, Bu. Umur 8 tahun itu cowok? 8 tahun. Cowok. Wah, nggak apa-apa lah Bapak. Iya. Bapak masih punya jagoan di situ, dimana kalau mungkin anak cewek khawatir, tapi kalau anak cowok saya rasa dia adalah orang-orang hebat. Pasti dia bisa, Bapak. Oh, dia ya bukan saya ngajarin jelek, cuman untuk saat ini komunikasi kalau ditelepon sama ibunya mah susah. Kenapa? Soalnya komunikasi antara ibu sama anak itu nggak komunikasi layaknya anak sama ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena si ibunya itu cenderungnya bahasnya itu yang dewasa, jadi dipaksa dewasa sebelum dewasa gitu loh. Contohnya kayak kemarin keluar dari rumah suruh bawa itu meja belajar nggak dibawa dong. Enggak. Terus kenapa kamu itu jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang itu mama belinya dari uang halal kan nggak begitu harusnya. Oh. Jadi anak itu merasa kayak dimarahin gitu, mamanya marah-marah. Ya istilahnya saya mah dipaksa dewasa sebelum dewasa gitu aja lah. Harusnya ya udahlah. Kenapa nggak bawa? Nggak membawa ya. Kalau nggak jawabnya udah ya udah, nggak perlu tanya. Memberikan alasan yang lainnya, maksud Bapak seperti itu? Ke anak ya, memberikan alasan ke anak kayak gitu. Tidak seharusnya gitu maksud Bapak? Nah itu mama beli dari uang halal bukan kayak gitu. Oke, kan jadi itu kasusnya kan ya, masih proses begini, cuman kan orang tuanya tuh kan ke rumah. Kemarin kan ke rumah. Ke rumah kan saya tanyain, kalau saya mau istilahnya jelek, mau ini, saudaranya saya usir masih hak saya itu. Tapi ya udahlah, buat apaan saya rame-rame kan begitu. Oke. Orang tuanya kan datang ke rumah. Saya tanyain, keperluannya apa kesini? Selain silaturahmi, saya ditelepon untuk suruh ngurusin rumah ini ya. Ya udah, permasalahan yang lain ada nggak ada. Oh, ya udah, berarti istri saya mengusir secara halus. Ya udah, saya kasih kuncinya, udah saya tinggal. Oke, berarti intinya memang sudah. Dan sampai saat ini juga masih di sono. Berarti intinya kan sudah tidak ada rasa lagi satu sama lain. Ya udah, lepaskan saja. Karena saya tadi sudah jelaskan sama Bapak, kalau mau dikasuskan bisanya di Indonesia, tapi kan sekarang dia sudah melayangkan gugatan cerai. Jadi ya udah, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, ya dilepaskan saja. Jadi ini akan saya berikan note sama teman-teman yang lain bahwa kalian boleh bekerja di luar negeri bukan berarti harus meninggalkan keluarga yang ada di Indonesia, apalagi suami dan anak yang tidak bermasalah. Maksud saya adalah suami, kecuali suami selingkuh atau anak-anak dibawa kabur orang lain atau seperti apa, mungkin mereka akan berpikir untuk mencari pengganti. Tapi kan selama ini jadi rumah tangga baik-baik saja. Kasus baik-baik saja, cuman kasus sama saya ini kan istilahnya di permasalahannya kan di soal uang gitu aja. Oke, di soal uang. Oke, saya paham seperti itu. Jadi soal uang, kelakuan saya soal uang lah, bukan soal yang lain-lain itu Mas. Jadi kesalahannya Bapak ada di